Masih ingat ya dengan Wawan, salah seorang ketua RT yang kalau tidak salah bulan lalu atau 3 minggu yang lalu itu melakukan pembubaran terhadap orang yang lagi melakukan ibadah di gereja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Bulukumba. Pada malam hari ini saya akan mengabarkan satu berita yang menurut saya ini menggembirakan ya. Kenapa saya mengatakan menggembirakan? Karena Wawan yang ketua RT itu kemudian per hari ini tadi siang itu ternyata sudah ditahan oleh pihak kepolisian Polda Lampung atas kejahatannya yang membubarkan orang yang lagi melakukan ibadah. Tentu apa yang dilakukan oleh Wawan ini betul-betul pelanggaran yang luar biasa, tidak saja melanggar ajaran agama tetapi juga melanggar hukum. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya keimanan orang, tidak ada istilah melegalkan yang namanya pembubaran ibadah terhadap agama lain. Dan saya kira tidak ada satu pun juga agama di dunia yang membenarkan ini. Ini menurut saya adalah perilaku barbar, perilaku biadab, dan bagi saya dengan ditangkapnya Wawan ini, itu artinya ada sinyal positif ke depan yang akan membuat orang tidak lagi gampang mempersekusi umat agama lain. Sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan Wawan ini tidak bisa dibenarkan atas dasar apapun itu. Apalagi dia adalah seorang ketua RT yang seharusnya mengayomi masyarakat yang ada di sekitar di mana dia menjadi ketua RT. Malah kemudian dia yang memimpin masyarakat untuk melakukan pembubaran. Karena itu saya berharap kasus ini betul-betul diproses dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya sebagai efek jerah bagi yang lain. Karena peristiwa-peristiwa seperti ini acap kali terulang dari tahun ke tahun. Tetapi proses hukum berjalan ini saya kira yang jauh lebih penting juga adalah bagaimana SKB 3 menteri itu, bagaimana SKB 2 menteri itu yang mengatur soal pendirian rumah ibadah, itu juga mesti direvisi supaya tidak menjadi alat bagi kadrun untuk menekan umat lain. Kan sebenarnya masalahnya di situ. Belum lagi kontrol lebih datang FKUB di sana. Nah, misalnya dalam satu wilayah itu masih mending kalau yang terlibat di dalam FKUB yang mewakili umat Islam itu adalah orang Nahdien atau orang Muhammadiyah. Tapi kalau umat kadrun yang menjadi pengurus di FKUB itu yang berbahaya. Kenapa? Karena salah satu prasyarat mendirikan rumah ibadah, kalau kita lihat aturannya berdasarkan SKB 2 menteri itu harus ada rekomendasi dari FKUB kabupaten. Nah ini yang repot. Sehingga kalau saya ini mesti direvisi oleh pihak kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, sehingga ini tidak berlarut-larut. Coba kita cek beritanya. Jadi tersangka Ketua RT yang bubarkan jemaat gereja di Lampung ditahan. Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat gereja Kristen Kemah Daud. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandara menyebut Wawan telah ditahan setelah menjadi tersangka. Dia mengatakan Wawan ditahan di Polda Lampung. Pandara mengatakan ada 15 orang saksi yang diperiksa. Selain itu, polisi sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor.
Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan perbuatan pidana pasal 156A huruf A KUHP dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 JPU ke Jati Lampung dan limpah berkas dan tersangka udah tahap 2 JPU sambungnya. Oleh karena itu, saya kira kita harus mensupport apa yang dilakukan oleh Polda Lampung dan berharap kejadian seperti ini berakhir sampai di sini. Tetapi hal yang lebih penting lagi adalah seperti yang saya katakan tadi, SKB 2 Menteri itu mesti direvisi, mesti dievaluasi. Apa kira-kira yang menjadi momen yang membuat banyak kendala-kendala di dalam SKB itu? Kenapa? Karena ini yang terulang terus, dan menurut saya kalau terjadi benturan-benturan antar agama ini kan berbahaya. Dan saya juga menghimbau kepada sahabat-sahabat umat Islam ini agar bisa menahan diri, betul-betul mengayomi yang minoritas. Anda merasa umat Nabi Muhammad, tetapi perilaku Anda di luar daripada keteladanan yang diberikan oleh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda sepertinya gagal memahami sejarah. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah, kita tahu bagaimana beliau mengayomi umat agama lain. Tidak saja Islam yang diayomi, tapi semua. Orang kafir saja tidak pernah dihardik oleh Nabi. Tidak pernah dibilangi kafir dan seterusnya, paling disebut namanya langsung. Tapi kalian ini memang semua sampah-sampah peradaban ini yang selalu menganggap dirinya paling beriman, tetapi kerja kalian di luar daripada kontes keimanan. Justru mendegradasi sebenarnya iman kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI harga mati, Nusantara milik kita.